Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki hari ke-34 di dalam disiplin rohani, masa Prapaskah. Izinkan saya mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Sejauh mana kita telah berjalan mengikuti Kristus? Apakah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus setiap waktu? Apakah kita semakin mantap berjalan bersama dengan Dia? Ataukah kita seperti para murid yang cemas dan takut saat menghadapi tantangan dan situasi hidup yang tidak menentu? Bacaan leksionari pada hari ini menurut Markus 10 ayat 32 hingga 34 menunjukkan kepada kita bagaimana murid-murid Yesus pada saat itu takut ketika Dia hendak membawa mereka memasuki kota Yerusalem. Ada apa dengan kota Yerusalem? Bukankah setiap orang Yahudi dimanapun mereka berada akan berupaya datang ke kota Yerusalem karena di sana ada bait Allah? Ya, apalagi pada saat merayakan Paskah. Meskipun mereka berada di perantauan sekalipun yang disebut Yahudi diaspora, mereka tetap akan berupaya kembali ke kota Yerusalem ini. Ya, Yerusalem seringkali disebut sebagai kota damai, kota suci, atau Sion yang dikasihi Allah. Berbagai macam pujian untuk kota ini. Namun ironisnya, saudara tahu, di kota ini pula, kota yang sama yang disebut kota damai ini, terjadi begitu banyak kekejaman atas nama agama. Di sana terjadi banyak ketidakadilan. Yesus pernah menangisi kota Yerusalem. Kita dapat membaca dalam Lukas 13 ayat 34. Ia berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Menyedihkan bukan? Di kota di mana Tuhan paling banyak disebut, justru di sini Tuhan ditolak. Saudara, adalah betul, beragama saja tidaklah cukup. Menyebut nama Tuhan saja tidaklah cukup. Yang paling penting adalah, apakah Tuhan yang kita sebut dan kita percayai ini benar-benar telah memimpin dan mengubah hidup kita? Marilah kita memeriksa diri kita. Apakah Tuhan yang kita percayai benar-benar menjadi pandu di dalam hidup kita? Apakah kitab suci yang kita baca sungguh-sungguh menjadi pedoman di dalam hidup kita? Ya, para pemimpin agama yang memusuhi Yesus bukannya tidak tahu kitab suci. Bisa dibilang mereka jauh lebih mengerti daripada orang kebanyakan. Namun apa yang terjadi? Mereka justru menjadikan kitab suci sebagai alat untuk menghakimi dan menghukum orang lain. Dan bukan sebaliknya menjadi cermin bagi diri mereka sendiri. Saudara, mengikut Kristus berarti bersedia berjalan di belakangnya. Mengikut Kristus berarti bersedia meneladani hidupnya. Jika murid-murid pada saat itu takut, maka kita seharusnya berbeda. Mengapa? Karena segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Ya, bahkan maut sekalipun telah ditaklukkannya. Karena itu, marilah kita menyongsong hari ini dengan hati yang baru. Marilah kita berdoa demikian. Tuhan,
aku tak akan membiarkan ketakutan memimpin hidupku. Aku hanya mau Tuhan yang memimpin hidupku. Baharuilah aku senantiasa dengan Roh-Mu, agar semakin hari aku semakin serupa dengan Kristus. Amin. Biarlah saat mengingat Yerusalem, kita bukan hanya mengingat tentang tempat, tetapi justru mengingat bagaimana memiliki hati yang baru. Tuhan memberkati kita semua.